Minggu 9 Oktober 2022 merupakan minggu biasa ke-28C. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Menilik perjalananku sendiri, rasaku pengalaman seorang Samaria yang disembuhkan oleh Yesus sungguh luar biasa. Aku yakin, sebagaimana perjalananku, tidak hanya Yesus yang telah dimintai tolong untuk menyembuhkan orang kusta itu. Bagaimanapun, penderitaan mereka menguatkan keinginan untuk terbebas darinya, dan itu berarti usaha kesembuhan. 10 tahun yang lalu, aku direkomendasikan oleh dokter untuk menjalani operasi tulang belakang. Hingga saat ini, aku tidak menjalankannya karena aku tidak memiliki uang yang cukup. Berbagai upaya dan nasihat orang coba ku jalani, asal tidak membutuhkan duit banyak. Pijat dan urut sering kulakukan, meski sekadar mengurangi atau menghilangkan rasa sakit di tulang belakang bawah. Aku yakin bahwa ke-10 orang kusta itu telah berusaha untuk kesembuhannya. Tidak hanya Yesus yang dimintai tolong, aku yakin sudah ada orang-orang yang dimintai tolong untuk menyembuhkan mereka. Tatkala bertemu Yesus, mereka berteriak meminta tolong. Mereka tentunya sudah mendengar tentang karya Yesus. Mereka tentu sangat berharap bahwa Yesus akan menyembuhkan mereka. Orang Samaria itu sungguh percaya bahwa Yesus akan menyembuhkannya. Sampai pada suatu titik waktu, sama seperti ke-10 orang kusta itu, aku mengalami mukjizat. Aku rasakan seperti benang menyala yang ditarik pada tulang belakangku. Kurasakan kesegaran. Tersadar, aku akan mukjizat yang kuterima. Hingga sekarang, sudah 3 bulan, pada bagian tulang belakang bawah tidak terasa sakit ataupun kuman. Sama seperti orang Samaria yang disembuhkan oleh Yesus dari kustanya, aku berjingkrak kegirangan. Tak ada sesuatu pun yang mampu menghalangiku untuk berterima kasih dan memuji Tuhan. Setelah sekian lama, aku akhirnya mengalami kesembuhan. Orang Samaria pun mengalami kesembuhan. Tak ada sesuatu pun yang mampu menghalanginya untuk memuliakan Tuhan dan bersujud pada Yesus. Bagi orang zaman sekarang, kusta tentulah tidak mengerikan. Kusta dapat disembuhkan. Kusta bukanlah kutukan atau dosa. Kusta adalah penyakit kulit yang menular.
Bagi orang-orang zaman Yesus, kusta merupakan kutukan dan buah dosa. Orang dikatakan terkena kusta atau telah sembuh dari kusta ditentukan oleh imam. Ini tentu terkait dengan keberdosaan dan akibat sosial bagi masyarakat waktu itu. Seorang penderita kusta akan diasingkan dari masyarakatnya karena terkena kutukan. Tatkala sembuh, dengan penilaian imam, seseorang dikembalikan dalam kehidupan masyarakatnya. Bagi orang-orang zaman Yesus, penderita kusta merupakan orang najis. Ia kemana-mana akan berseru, najis, najis, agar orang jangan mendekatinya. Dengan berseru seperti itu, orang lain tidak tertular kusta. Oleh karena itu, kusta bagi orang-orang zaman Yesus sungguh mengerikan. Penderita kusta dikatakan sebagai orang najis, pendosa, terkutuk, sehingga harus disingkirkan atau diasingkan dari kehidupan masyarakat. Kusta merupakan simbol nyata kutukan atau dosa. Kehidupan masyarakat Yesus waktu itu ditata oleh dan dengan aturan-aturan keagamaan. Gerak hidup pribadi dan sosial masyarakat haruslah berdasarkan tata peraturan itu. Terkait dengan kusta, penderitanya tak lepas dari gambaran manusia terkutuk karena dosa. Sesuai dengan tatanan keagamaan waktu itu, penderita kusta dinyatakan najis oleh imam dan mendapat hukuman sosial dan religius. Penderita kusta tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Gambaran penderita kusta bagaikan orang yang dibuang oleh surga dan bumi. Dalam kehidupan di dunia ini, penderita kusta tidaklah berguna. Mereka pun diyakini tidak akan masuk surga. Mereka benar-benar manusia terkutuk yang terpisah dari kehidupan. Mengingat kehidupan penderita kusta, tak ayal ledakan syukur tak terhingga tatkala kesembuhan itu datang. Kesembuhan dari kusta menghapus semua kutuk dan dosa. Kesembuhan dari kusta mengembalikan kehidupan. Penderita kusta kembali berinteraksi dengan Allah dan dengan manusia. Kesembuhan dari kusta mengembalikan orang pada aktivitas sosial dan keagamaan. Penderita kusta dari Samaria diceritakan oleh Lukas, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Kesan suatu penderita kusta dari Samaria yang disembuhkan Yesus itu menjadi sorotan utama atau fokus dari cerita Lukas. Di antara ke-10 penderita kusta, dialah satu-satunya orang yang disembuhkan Yesus dan kembali kepada Yesus untuk sujud syukur di hadapannya. Ke-9 orang lainnya yang juga disembuhkan Yesus tidak kembali kepadanya. Dan Yesus mempertanyakannya. Satu hal penekanan kuat adalah berterima kasih. Apakah orang berterima kasih terhadap pemberian yang telah diterimanya? Apalagi pemberian yang luar biasa seperti pembebasan dari penderitaan karena kusta. Adakah rasa terima kasih meluap dari dalam hati? Membandingkan antara kehidupan balita dan remaja hingga dewasa, ucapan terima kasih terasa begitu penting. Anak-anak balita biasa terlihat diajari mengucapkan terima kasih tatkala ada orang dewasa memberikan sesuatu kepadanya. Sementara itu, para remaja hingga dewasa awal rasaku teramat jarang mengucapkan terima kasih kepada mereka yang memberikan sesuatu. Bagaimana dengan orang-orang dewasa?
Mungkin kesanku itu salah. Yang jelas, rasaku ajaran atau didikan orang tua terhadap balitanya tidak tertanam kuat pada pribadi dewasa, meskipun mereka juga menjadi orang tua yang mengajarkan dan mendidik anak-anak mereka untuk mengucapkan terima kasih. Di sini aku mempertanyakan pendidikan artifisial hanya permukaan saja yang akan lenyap seiring berjalannya waktu. Yang kuharapkan tentunya seperti penderita kusta dari Samaria yang mengucapkan terima kasih secara tulus dan meluap dari kedalaman batinnya. Ucapan terima kasih tidaklah basa-basi, tetapi sungguh tulus. Bagaimana itu mengakar dan akhirnya menghasilkan banyak buah dalam kehidupan pribadi-pribadi, rasanya penting untuk diperhatikan. Kesembilan penderita kusta yang juga disembuhkan oleh Yesus sama sekali tidak kembali kepada Yesus untuk berterima kasih atas anugerah kesembuhan yang mereka terima. Apakah bisa dikatakan bahwa mereka tidak tahu berterima kasih? Apakah karena mereka tidak diajari atau dididik untuk berterima kasih atas pemberian atau anugerah? Dalam kehidupan jemaat, kebiasaan berterima kasih rasaku penting untuk diperhatikan. Mereka yang terbiasa berterima kasih, aku yakin juga terbiasa bersyukur. Orang yang terbiasa berterima kasih atas pemberian baik dari orang lain, tentulah terbiasa bersyukur atas rahmat yang dikaruniakan oleh Allah. Terbersih di benakku, apakah terima kasih tergantung pada nilai suatu pemberian. Kalau aku diberi mobil, tentulah aku sangat-sangat berterima kasih. Bagaimana kalau aku diberi kerupuk satu plastik atau jajanan dari tetanggaku? Bagaimana kalau aku diberi sesuatu yang sebenarnya memiliki nominal tinggi, tapi sungguh tidak aku inginkan? Rasaku, apapun pemberian dari orang lain merupakan ungkapan atau wujud kasih darinya. Dengan menerima pemberian, aku menerima kasih dari orang tersebut. Itulah terima kasih. Maka berterima kasih bagiku tidak tergantung seberapa penting pemberian bagiku dari orang lain. Rasaku, membiasakan diri dengan berterima kasih atas pemberian dari orang lain perlu terjadi di dalam individu-individu beriman. Harapanku, kebiasaan ini akan membangun tidak sekadar membiasakan rasa syukur akan anugerah dari Allah. Pengembangan rasa syukur yang akhirnya mengakar kuat diharapkan akan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur itu konkret atas sesuatu yang konkret pula. Kesehatan merupakan anugerah. Adakah aku bersyukur atas kesehatanku? Demikian pula kebutuhan dasar terpenuhi seperti makan, sandang, dan papan. Adakah aku bersyukur atas semua itu? Bersyukur tidak hanya pada momen-momen tertentu. Aku bersyukur karena telah lulus ujian, terasa berat menghadapi masa ujian, terasa sungguh lega karena telah berhasil melewatinya dan mendapat hasil maksimal. Aku bersyukur karena terbebas dari bahaya yang mengancam hidupku, aku bisa melewatinya. Aku bersyukur karena melewati masa-masa sulit dalam perjalanan hidupku. Kini aku menikmati hasil dari perjuanganku itu. Bersyukur dapat terjadi setiap hari, setiap saat. Tatkala bangun pagi, aku bersyukur karena masih kusadari nafas dalam hidupku. Aku masih memiliki hari baru. Tatkala sarapan, aku bersyukur masih bisa sarapan tanpa bekerja keras mendapatkannya.
aku bersyukur dapat berteduh saat hujan deras dan panas terik. Mengalami kesembuhan setelah puluhan tahun membuatku sering menarik nafas panjang dan merinding serta tak berhenti berterima kasih. Dengan kesembuhan ini, aku dapat beraktivitas lebih meski belum normal sebagaimana usiaku pada umumnya. Yang pasti, kesembuhan ini membuat hari-hariku penuh dengan sukacita. Bercermin dari perjalanan hidupku sendiri, aku yakin bahwa penderita kusta dari Samaria yang telah disembuhkan Yesus itu sangatlah bersukacita. Sukacita itu menjadi daya dorong untuk menjalani hidup tidak sekadar sebagaimana kebanyakan orang. Hidup orang Samaria itu kuyakini memiliki belas kasihan terhadap sesamanya dan membanggakan betul pribadi Yesus yang telah menyembuhkannya. Sebagaimana diriku, aku tidak peduli orang lain menanggapi secara negatif. Yang pasti aku akan terus menceritakan bagaimana Yesus telah menyembuhkanku dan orang Samaria itu. Rasa syukur itu membuat hidup semakin bergairah, tidak suram, tiada kemurungan. Orang yang bersyukur tentulah akan menarik orang lain ke dalam sukacitanya. Orang yang bersyukur akan senantiasa optimis dalam menghadapi masa depan karena ada pegangan di dalam hidupnya. Yesus adalah pegangan hidup umat beriman. Yesus senantiasa menjadi alasan untuk bersyukur. Satu hal terakhir yang kurasa penting yang menjadi permenunganku adalah pertanyaan Yesus, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Aku berharap bahwa pertanyaan Yesus tidak tertuju kepadaku. Aku pun berharap bahwa pertanyaan Yesus tidaklah ditujukan kepada umat beriman pada umumnya. Aku berharap bahwa diriku senantiasa berterima kasih, sujud syukur di hadapan Yesus atas anugerah yang aku terima darinya. Demikian pun aku berharap bahwa umat beriman senantiasa berterima kasih, sujud syukur di hadapan Yesus atas rahmat yang telah mereka terima dari Yesus. Ataukah sebenarnya aku seperti 9 orang itu? Demikian pun umat beriman seperti 9 orang itu. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang masih menjadi permenunganku selama perjalanan hidupku nantinya. Tuhan Yesus, semoga aku seperti orang Samaria di hadapan-Mu. Amin.